Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adib Zulkarnain, NIM 1199220001. Yang terhormat Ibu Putri Disi Fitriani SIME yang telah memberikan ilmu begitu banyak kepada kita. Semoga Ibu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi terkait materi pasar modal syariah yang saya akan ambil tentang perihal instrumen investasi syariah. Kata investasi diadopsi daripada bahasa Inggris, yakni invest yang merupakan kata dasar daripada investment yang berarti menanam. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata investasi dikenal dengan istismar yang artinya menjadikan berbuah atau berkembang yang bertambahnya suatu jumlah. Sementara itu menurut pandangan Islam, investasi itu merupakan suatu pengetahuan yang bersifat spiritual. Mengapa demikian? Karena menggunakan suatu prinsip dan norma-norma yang ada di dalam Islam. Selain itu, investasi juga merupakan suatu implementasi ilmu dan amal yang sangat dianjurkan oleh setiap muslim. Praktik investasi ini disinggung di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau ketika nanti di akhirat. Dan bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun dalam dasar hukum undang-undang terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu menyatakan bahwasanya penanaman modal itu merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal yang ada di dalam negeri ataupun ada yang di luar negeri, untuk melakukan suatu usaha di wilayah tentunya negara Republik Indonesia. Untuk jenis-jenis investasi syariah itu ada dua kategori. Yang pertama dalam jangka waktunya, jangka pendek, dan yang kedua jangka panjang. Investasi jangka pendek ini memiliki periode yang cukup pendek dengan hasil return yang dapat dilihat setelah 3-12 bulan. Dan jenis investasi ini sering disebut dengan istilah investasi sementara atau sekadar untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal. Yang kedua adalah investasi jangka panjang. Itu instrumen investasi yang masuk dalam kategori ini butuh waktu yang bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan return, karena tidak jarang seorang investor harus menahan dan menyimpan investasi ini hingga 10 tahun sebelum menjual dan merealisasikan returnnya itu. Untuk analisis instrumen investasi ini menggunakan dua analisa. Yang pertama analisa teknikal, yang kedua analisa fundamental. Analisa fundamental dilakukan dengan mencari tahu, yaitu dengan mengenai berita apa saja yang berkaitan dengan saham, juga mengenai informasi yang dimiliki itu mempunyai pengaruh terhadap saham. Dan yang kedua itu adalah analisa teknikal, yaitu suatu perkiraan atau pergerakan harga dengan melakukan analisis atau volume perdagangan, penawaran dan permintaan, kecenderungan pasar jangka pendek dan jangka panjang, dan faktor lain yang mempengaruhinya. Adapun instrumen yang dimiliki investasi syariah, yang pertama adalah deposito, yang kedua adalah emas, yang ketiga adalah properti, yang keempat saham, ada yang kelima reksadana, yang keenam peer-to-peer. Adapun untuk keterkaitan investasi syariah dengan pasar modal, tentunya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan ketentuan untuk produk-produk pasar modal syariah. Produk tersebut diantaranya Exchange Trade Fund (ETF) atau Efek Beragun Aset (EBA) dan investasi real estate. Dapat kita simpulkan bahwasanya investasi itu berasal diadopsi dari bahasa Inggris, invest yang merupakan kata dasar daripada investment yang berarti menanam. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata investasi dikenal dengan istismar yang artinya menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambahnya suatu jumlah. Selanjutnya, sebagai seorang investor, untuk memutuskan berinvestasi itu juga dapat menggunakan dua
analisa ya, pertama analisa teknikal, yang kedua adalah analisa fundamental. Selanjutnya, selain produk yang umum seperti saham, sukuk, reksadana, dan otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan ketentuan untuk produk-produk lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pasar modal syariah, dan produk tersebut diantaranya adalah Exchange Traded Fund (ETFA) dan efek barogun aset (EBA) dan dana investasi real estate. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.